Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku bersama aku Eka. Wow, teman-teman, gimana kabarnya yang sedang dakdikduk menunggu pengumuman di tanggal 30? Nah, sebelumnya ini ada informasi terbaru dari BKN yaitu tentang penentuan kelulusan CPNS tahun 2019. Seperti apa saja kriterianya dalam penentuan kelulusan ini, dan ketika didapatkan nilai kita sama dengan pesaing kita, seperti apa ya penentuannya? Nah, kita simak video berikut ini teman-teman untuk penjelasan lengkapnya. Dilihat hingga akhir ya. Sebelumnya jangan lupa share, like, and subscribe. And klik tanda lonceng yang notifikasi semua supaya teman-teman dapat pembaruan video terbaru dari aku. Teman-teman, bagi yang mau bergabung di grup WhatsApp ataupun Telegram, ataupun bisa lihat Facebook saya atau follow akun Instagram, bisa lihat di link deskripsi. Begitu teman-teman, kita simak penjelasan mengenai penentuan kelulusan dan bagaimana ketika nilai hasil kita sama dengan pesaing. Simak video ini. Oke teman-teman, sebelumnya kita lihat dulu ya apa saja sih jadwal yang tengah dilakukan oleh BKN dalam seleksi CPNS formasi tahun 2019. Jadi berikut akan saya sampaikan nih jadwal yang sudah selesai dan sedang berlangsung atau sedang dilaksanakan. Yang sudah selesai nih teman-teman, yaitu verifikasi data hasil SKD udah selesai ya, tanggal 27 sampai 30 Juli 2020. Pengumuman dan pendaftaran ulang SKB sudah dilaksanakan 1 hingga 7 Agustus 2020. Pencetakan kartu ujian SKB juga sudah dilaksanakan tanggal 8 Agustus 2020. Penjadwalan SKB sudah dilaksanakan 10 hingga 14 Agustus 2020. Kemudian pengumuman jadwal SKB itu sudah dilaksanakan tanggal 18 Agustus 2020. Nah, pelaksanaan SKB juga udah selesai tanggal 1 September hingga 12 Oktober. Kemudian pengolahan hasil SKD dan SKB juga sudah selesai dilaksanakan tanggal 8 hingga 18 Oktober 2020. Rekon integrasi hasil SKD dan SKB ini juga sudah lewat ya tanggalnya, yaitu tanggal 19 hingga 23 Oktober 2020. Nah, yang sedang dilaksanakan teman-teman yaitu penyampaian hasil rekon dari BKN ke instansi ya, tanggal 26 hingga 28 Oktober 2020. Pengumuman hasil seleksi akan dilaksanakan 30 Oktober 2020 dan masa sanggah akan dilaksanakan 1 hingga 3 November 2020. Kemudian usul penetapan NIP dilaksanakan Sabtu 3 sampai 30 November 2020. Nah, di masa sanggah teman-teman bisa menyampaikan hasil. Jadi setelah pengumuman hasil teman-teman akan tahu nilainya. Ketika ada yang tidak sesuai atau masih dirasa saya harusnya dapat ini kok enggak gitu, bisa disampaikan di masa sanggah nanti teman-teman. Nah, itu adalah beberapa rangkaian jadwal seleksi CPNS formasi tahun 2019. Nah, ini udah mendekati ya teman-teman untuk pengumuman hasil seleksi yaitu tanggal 30 Oktober 2020. Usaha sudah. Nah, sekarang tinggal diperbanyak doa. Mudah-mudahan pada pengumuman hasil di tanggal 30 Oktober 2020 nanti teman-teman akan mendapatkan hasil yang memuaskan dan lulus CPNS tahun 2019. Gitu ya teman-teman. Semoga saya doakan semoga bisa lulus semua. Oke, selanjutnya kita akan tahu apa saja sih penentuan kelulusan CPNS formasi tahun 2019. Dalam penentuan kelulusan ya CPNS 2019 ini, apabila hasil akhir sama dari integrasi nilai SKD dan SKB dalam seleksi CPNS itu didasarkan pada 4 hal dalam penentuan kelulusan. Yang pertama yaitu dilihat teman-teman ya, dalam satu formasi misalnya ada 3 orang, nilai total hasil SKD yang paling tinggi itu siapa. Nah, ketika sudah diketahui SKD-nya yang paling tinggi siapa, dialah yang lulus.
Tapi kalau masih nilai SKD-nya sama, maka untuk yang kedua caranya adalah diurutkan berdasarkan nilai TKP. TKP-nya yang paling tinggi siapa? Kok masih sama lagi, yaitu dari TIU dan TWK. Seperti itu urutannya teman-teman. Nah, jika sudah diurutkan berdasarkan nilai juga masih sama, maka mengambil langkah yang ketiga, yaitu diurutkan dengan IPK tertinggi. Kalau SMA yaitu berdasarkan nilai rata-rata yang tertulis di ijazah ya, tertingginya siapa. Nah, apabila hal ini juga masih diketahui nilainya sama lagi, maka penentuan kelulusan didasarkan pada usia tertinggi ya, paling tua siapa gitu ya teman-teman. Tapi ini disampaikan dari hasil kemarin itu ya, untuk BKN menyampaikan bahwa jarang sekali sih ada seperti ini gitu ya, jarang sampai sama dan sama terus tuh jarang ya, biasanya ada perbedaan gitu. Namun ketika hasilnya sama ya, langkahnya seperti ini teman-teman dalam penentuan kelulusan CPNS 2019 ya. Semoga hasilnya nanti memuaskan di tanggal 30. Aduh, semakin dak-dikduk ya teman-teman. Sekarang kita akan lihat ya penentuan informasi yang terbaru dari BKN itu apa sih ya ini dalam penentuan nilai SKB. Nah, ini adalah info terbaru teman-teman. Pengolahan hasil seleksi SKD dan SKB CPNS 2019. Jadi yang pertama, pembobotan nilai SKD dan nilai SKB itu adalah 40% dan 60%. Ini sudah kita ketahui ya teman-teman untuk pembobotannya. Dan dalam hal instansi melaksanakan SKB dengan chat, jadi teman-teman yang udah kemarin pelaksanaan SKB melalui chat, karena ada juga ya instansi yang menerapkan pelaksanaan SKB melalui CBT dan wawancara ataupun micro teaching. Itu untuk Kemendikbud tuh ada seperti itu ya. Ini adalah untuk instansi yang melaksanakan SKB dengan chat. Hasil SKB dengan chat merupakan nilai utama ya, dengan bobot paling rendah 50% dari bobot nilai SKB. Nah, begitu teman-teman, bisa menjadi ukuran seperti apa ya nanti pengumuman yang saya dapatkan. Begitu teman-teman, share dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa share, like, and subscribe. Klik tanda loncengnya. Terima kasih teman-teman. Wow, semoga penjelasan video tadi dapat memberikan pencerahan bagi teman-teman, dan saya doakan yang sedang menunggu pengumuman di tanggal 30 sukses selalu, semoga lulus ya teman-teman, semoga menjadi rezeki teman-teman. Berdoa, usaha sudah ya, tinggal berdoa, berbanyak doa dan amalan teman-teman ya, karena yang hanya membantu teman-teman hanya tinggal doa teman-teman. Memintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian share dari saya. Jika ada pertanyaan ataupun kritik saran, boleh di link komentar teman-teman ya. Sebelumnya jangan lupa tetap share, like, and subscribe. Klik tanda lonceng yang notifikasi semua supaya teman-teman dapat notifikasi pembaruan video dari aku. Oke, terima kasih. Sampai di ketemu video berikutnya. Bye-bye.